Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah di hari yang mulia ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk hadir di rumahnya yang penuh berkah ini dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita selaku muslim, yakni melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap rangkaian amaliyah ibadah kita di hari ini senantiasa mendapatkan ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala serta ridhonya. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berharap syafaatnya kelak berkumpulnya kita bersama Rasulullah dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, di antara sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kepada kita amalan-amalan yang kecil dan kelihatannya sederhana, akan tetapi nilai ganjaran dan pahalanya setara dengan haji dan umrah. Apa amalan sederhana tapi hajinya, pahalanya luar biasa seperti setara dengan haji dan umrah itu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil mahrumi." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci atau masih mempunyai wudu, berangkat dari rumah menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka pahala yang akan ia dapatkan setara dengan pahala ibadah haji. Baru berangkatnya saja, belum lagi kita sampai ke masjid ini, langkah kaki kita dari rumah kita, Allah berikan pahala. Kaki kanan kumpulkan pahala, kaki kiri gugurkan dosa-dosa kita. Sampai di masjid, kita lakukan sholat sunat tahiyatul masjid dan sholat-sholat yang lain berbuah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum nilai i'tikaf kita, belum sholat kita Jumat hari ini. Subhanallah, begitu banyak pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Bahkan Zaidul Akbar mengatakan bahwa saat kita sholat Jumat ini, sholat zuhur ini, itu merupakan rileks dari jantung kita, mengistirahatkan jantung kita sejenak. Setelah ba'da subuh mungkin kita kerja keras sampai jelang zuhur. Ketika zuhur kita istirahat, kita rilekskan dengan sholat, gerakan-gerakan olahraga dalam sholat tersebut. Kata Zaidul Akbar, itu merupakan terapi yang paling jitu ketika seseorang menderita penyakit jantung, bahkan menghindarkan seseorang dari penyakit jantung. Hadirin, kajian Islam menyatakan bahwa ketika hari panas berdengkang bahasa kita, ketika terik panasnya yang luar biasa, itu kelak ketika di hari ini
kita melaksanakan sholat zuhur ataupun sholat Jumat, yang kita lakukan itu akan dapat menangkis dan menangkal kelak ketika panasnya matahari yang hanya sejengkal dari ubun-ubun kita, dari kepala kita, kelak ketika di hari perhitungan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini kelak oleh Allah Subhanahu wa taala diganti dengan dinginnya, walaupun toh matahari ada sejengkal dari ubun-ubun kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man kharaja ila tasbihid duha la yansahu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri. Kata Rasulullah, barang siapa yang keluar dari rumahnya pada waktu pagi untuk melaksanakan sholat duha dan tidak ada lain yang ia lakukan, maka pahala duha yang kita lakukan itu setara dengan pahala umroh. Sholat subuh kita ke masjid, kemudian di masjid kita tidak keluar terlebih dahulu sehingga sampai kita melaksanakan sholat duha, pahalanya setara haji dan umroh. Ini yang pertama. Apa yang kedua? Kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalal ghada fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'u samsi summa shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajrin hajjatin wa umratin. Siapapun orangnya yang pagi-pagi keluar dari rumahnya menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh, ba'da subuh dia tidak keluar dari masjid, tetapi i'tikaf sejenak di masjid guna untuk menunggu waktu suruh tiba, ia lakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang akan ia lakukan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Kata beliau baginda Rasul, ka'ajril hajjatin wa umroh, seperti pahala haji dan umroh. Salat subuhnya kita Allah berikan pahala sangat luar biasa. Kata beliau baginda Rasul, raka'atainil fajri, 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat subuh, itu menyamai minad dunya wa ma fiha, menyamai dunia dan isinya. Subhanallah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang ketiga, kata beliau baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalan yang ringan dan sederhana tapi setara dengan amalan-amalan ibadah haji ataupun setara dengan pahala haji dan umrah adalah man ghada ilal masjidi la yuridu illa ayata'allama khairan aw yu'alimahu kana lahu kajri hajjin tamatan hajatahu. Barang siapa yang datang ke masjid ingin belajar ilmu, apakah itu ilmu agama atau pengetahuan agama, ataukah ingin belajar Al-Quran, ataukah ingin belajar yang lainnya, atau mengajarkan, maka kata Rasulullah SAW, siapapun orangnya yang mau belajar dan mengajar, maka pahala yang akan Allah berikan kepadanya setara dengan haji yang sempurna. Maka beruntunglah bagi kita yang senantiasa kadang-kadang i'tikaf di masjid, ada baca Al-Quran, ada belajar dengan guru-guru kita, belajar dengan ustadz-ustadz kita, apapun itu pelajarannya yang berkaitan dengan amaliyah fi dunya hatal akhirah, maka Allah akan berikan pahala haji dan umroh. Sepertinya ringan dan itu yang sering kita lakukan, tapi ternyata luar biasa pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempurnaan kepada kita, siapapun dia, statusnya apapun dia, ketika belajar, ketika mengajar, ketika melaksanakan amalan-amalan yang sederhana tadi itu, Allah berikan pahala haji dan pahala umroh. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang berbahagia, akan tetapi walaupun demikian tidak menggugurkan kewajiban kita untuk tetap melaksanakan haji ataupun umroh. Oleh karenanya, berapapun kali kita melakukan salat maktubah di masjid dan lain sebagainya, salat duha, syuruk dan lain sebagainya, walaupun setara pahalanya dengan para haji dan umrah, tetapi tetap kita harus dan wajib untuk melaksanakan yang namanya haji ataupun umrah. Bila manis tata'a ilaihi sabila, bila diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam artian istita'ah. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita dan undang kita ke tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim.